Halo Sobat Plosa Info, berjumpa kembali hari ini bersama Plosa Info. Senang sekali karena kita kembali bisa bertemu dan hari ini kita akan membahas tips menjadi developer bagi pemula. Nah, tipsnya apa saja? Hari ini kita akan kupas beberapa poin-poin yang utama. Dan sebelum lanjut tentunya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dulu ya. Oke, silahkan. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Jadi, untuk menjadi seorang developer bagi pemula, tentunya kita perlu memperhatikan beberapa hal. Dan kita tentunya tidak boleh asal melangkah ke istilahnya grusah-grusuh gitu kan, kalau dalam istilah bahasa Jawa seperti itu. Nah, supaya kita tidak terjerumus atau mungkin kita tidak tersandung untuk berbagai masalah itu, apa saja sih yang perlu kita perhatikan, dan supaya prosentase keberhasilannya lebih tinggi apa saja yang harus kita perhatikan. Nah, hari ini kita akan bahas bersama. Yang pertama itu tentunya terkait lahan. Jadi kita kalau memilih lahan untuk kita buat sebagai lahan untuk perumahan atau mungkin kita bangun beberapa unit rumah, itu bagi pemula itu tentunya jangan langsung bermain di lahan yang besar. Nah, itu kita cukup main katakanlah nanti menjadi 2 unit atau maksimum sampai 5 unit, itu sudah sangat sangat mencukupi untuk kita menjajaki kemampuan kita dan juga mencari ini titik-titik pentingnya menjadi developer itu sebelah mana, bagian-bagian yang perlu kita perhatikan, yang ada resikonya bagian mana, yang oh ini profitnya paling tinggi bagian mana. Itu jadi pertama itu tentunya dari luasan lahan. Pilihlah lahan yang mungkin kalau dari Plosa Info itu cocoknya adalah luasan sekitar 200 sampai 500. Itu sudah maksimum, ya, jangan lebih dari itu. Dan karena itu akan mempermudah dalam proses pemecahan bidang. Jadi jika di Jogja saat ini itu pemecahan bidang itu untuk pribadi itu maksimum satu kali proses itu hanya bisa menjadi 5 bidang. Nah, idealnya katakanlah kalau kita mau bikin satu unit rumah, itu idealnya itu kan mungkin 100 meter lah, mungkin 100 meter persegi untuk satu coveringnya. Nah, makanya paling luas kita cari lahan ya 500 meter itu. Dan kalau lahannya lebih luas dari itu tentunya nanti menjadi per coveringnya menjadi lebih luas, otomatis nanti juga harga propertinya juga lebih tinggi. Nah, itu nanti segmentednya juga nanti akan menjadi berbeda. Nah, Plosa Info menyarankan itu mulailah dari sekitar 200 meter sampai 500. Kenapa? Kenapa 200? Kenapa enggak 100? Karena kalau di bawah 200 itu mungkin menjadi katakanlah hanya kita mengerjakan satu coupling, itu juga ada nilai minusnya. Jadi mungkin nanti dari sisi selling point-nya saat kita memasarkannya itu juga ada kekurangan tersendiri. Berbeda kalau minimal 2 gitu, nanti katakanlah ini sudah ini couplingan gitu. Kalau cuma satu unit itu itu secara marketing itu ada sisi kekurangannya seperti itu. Jadi Plosa Info menyarankan 200 sampai 500. Nah, kemudian selain luasan itu juga perlu kita perhatikan lebar depannya. Jadi carilah tanah yang memang dia sudah menghadap jalan. Jadi sudah punya jalan sehingga kalau kita nanti mau memecah bidangnya itu kita tidak perlu membuat jalan baru, dan itu karena cost-nya sangat tinggi. Kalau kita harus mengurangi lahan kita untuk menjadi jalan, itu otomatis cost-nya menjadi sangat tinggi. Jadi misal katakanlah di sini kita cari, ini ada jalan nih, jalan ini juga ada. Nah, ini misal bidangnya itu gini. Misal katakanlah ini sini
20 kali 10. Nah, ini otomatis kita nanti mungkin bisa pecah menjadi 2. Nah, jadi 2 otomatis dia udah punya jalan. Tetapi kalau misal bentuk tanahnya adalah seperti ini, sini 10, sini 20, ini akan menjadi sulit tentunya. Luasannya sama, ini katakanlah 10 kali 20 ya 200 meteran ya, 200 meteran. Tapi yang bentuknya seperti ini akan sulit. Katakanlah kita mau sini potong sini menjadi sini jalan bentuknya gini, ini menjadi tidak ideal, yang sini bagus tapi jalannya sempit segala macam itu, makanya kita lebar depan lahan itu sangat penting untuk diperhatikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait legalitas. Legalitas bagi pemula itu sangat disarankan untuk pilihlah lahan yang itu sudah sertifikat hak milik pekarangan. Jadi SHM pekarangan. Kenapa begitu? Karena kita untuk melakukan proses pecah dan juga nanti untuk kita bisa mendirikan bangunan di sini untuk mengurus IMB itu harus SHM pekarangan. Tentunya kan ya HGB juga bisa tapi harus minimal itu pekarangan. Nah, untuk amannya tentunya adalah SHM pekarangan. Dan dengan demikian kita akan menghemat proses, menghemat waktu dan juga biaya dan juga resiko tentunya. Jadi kalau ada tanah sepertinya bagus tapi katakanlah itu masih letter C atau mungkin girik atau apa seperti itu, bagi pemula sebaiknya dihindari karena itu akan memperpanjang proses dan tentunya mempertinggi resiko. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah pastikan itu berada di area yang area pemukiman, dalam artian saat ini kalau sudah di dekat pemukiman itu akan lebih bagus. Tapi kalaupun belum, itu prospek untuk menjadi area pemukiman itu harus diperhatikan. Jadi jangan sampai kita membeli lahan yang katakanlah kriteria tadi ini bagus, mampu dapat jalan lebar depannya bagus seperti ini, kemudian harganya katakanlah mungkin harganya di bawah pasar, tetapi lokasinya ternyata ini misal daerah sini pemukiman, ini masih jalan sini, nah ini lahannya baru di sini. Kemudian ini yang pemukiman lagi atau area bisnis itu sebenarnya di sini. Nah, kita jangan cari di sini. Misal padahal di sini masih jauh lagi, di sini baru pemukiman. Nah, ini perkembangannya ini area sini menjadi pasti akan lebih lama. Akan lebih bagus kalau kita sudah mendekati di sini. Atau kalaupun agak jauh ya kita di tengah-tengah sini. Jadi kalau di antara dua ini pasti nanti perkembangannya akan jauh lebih cepat dan tentunya dari sisi pemasarannya nanti akan jauh lebih mudah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah terkait memasang harga. Jadi sangat penting dalam kita menentukan harga jual. Harga jual jadi kita bagi pemula tentunya jangan langsung berpikir money oriented. Jadi jangan langsung berpikir profit oriented. Ya bukan berarti kita tidak profit. Kita tetap harus profit. Itu pasti namanya juga bisnis. Kalau nggak profit nggak hidup. Tetapi itu menjadi poin yang kedua. Jadi kita tidak harus profitnya sangat tinggi. Katakanlah profitnya standar dibanding perumahan developer yang sudah besar seperti itu. Kita katakanlah di sini misal kita mau jual rumah ini 500 juta dengan spek yang sama karena kita melihat di sini ada perumahan ini dengan spek yang sama itu harganya 500 juta juga. Padahal ini adalah kompleks besar, di sini fasumnya banyak segala macam dan ini sudah namanya brandnya sudah besar. Jadi orang-orang sudah trust dengan produknya ini. Kita sebagai pemain baru tentunya jangan memasang harga yang sama karena di sini itu ada profit dari brandnya itu sendiri, profit brand. Ada juga profit dari ini ya karena banyak fasum itu juga di sini sebenarnya banyak biaya nanti masuk ke harga. Kita tentunya kalau kita masang harga yang sama dengan fasilitas yang beda dengan brand yang berbeda yang masih pemula itu tentunya daya saingnya menjadi kurang seperti itu. Nah, makanya kita perlu
konsultasi. Jadi sebelum masang harga, banyaklah konsultasi dengan marketing atau agensi. Marketing atau agen properti itu memiliki banyak pengalaman di mana mereka bisa mengetahui, oh di daerah ini dengan spek A itu grade harga yang paling pas itu sekian, misal 500 juta atau 600 juta atau 1 M. Itu marketing yang berpengalaman dan juga agensi yang sudah menangani pemasaran berbagai properti itu, pengalaman tersebut sangat bermanfaat. Jadi sebelum kita menentukan harga jualnya, banyak-banyaklah konsultasi dengan marketing properti. Nah, itu kalau mereka bilang, wah itu segitu, kami akan sanggup cepat menjualkan. Nah, Anda tinggal ngitung, oh kalau segitu berarti profit saya berapa. Nah, itu. Nah, untuk pertama, untuk pemula, saya sarankan supaya profit janganlah ambil terlalu besar-besar dulu. Yang penting adalah pengalaman dan juga relasi. Nanti dari proyek pertama, proyek kedua, dan seterusnya pasti akan ada pengalaman-pengalaman baru dan juga relasi-relasi baru. Itu sangat penting. Itu jauh lebih penting daripada kita ngejar profit di awal terlalu tinggi, ternyata malah menjadi sebuah kendala. Nah, kemudian yang terakhir itu ini yang banyak orang juga kadang melakukan kesalahan karena tidak melakukan yang kelima ini. Apa itu tips yang kelima? Jadi tips yang kelima adalah ajaklah developer atau kontraktor yang sudah berpengalaman. Nah, mungkin beberapa pihak itu tidak mau melakukan itu karena pertama mungkin meremehkan, wah cuma jadi developer tuh cuman gitu kok, cuman beli tanah dipecah-pecah habis itu terus dibangun selesai, padahal nanti itu yang perlu diurus itu banyak sekali dan bidangnya itu beda-beda, pengalamannya ahlinya itu beda-beda, mulai dari milih lokasi, terus marketingnya, terus dari sisi legalitasnya, terus dari sisi bangunannya, perizinannya, itu banyak yang masing-masing bidang itu ada ahli-ahlinya itu, ada ahli-ahlinya. Nah, kalau kita semua kita tangani sendiri, padahal kita masih pemula, tentunya akan banyak hal-hal yang resiko itu menjadi sangat tinggi. Bisa aja kita katakanlah menguasai bagian bangunan, tapi ternyata kita di legalitas tidak menguasai, ternyata kita kejeblos di situ. Nah, itu kan sayang kan kayak gitu. Hanya karena mungkin wah saya kalau kerjasama dengan pihak sana nanti profit saya berkurang dong gitu. Kadang kayak gitu karena itu tadi kembali untuk yang pemula jangan profit oriented. Nah, seperti itu kembali jangan profit oriented. Jadi jalinlah kerjasama dengan developer atau setidak-tidaknya adalah dengan kontraktor yang sudah pengalaman. Jadi misal katakanlah dari sisi legalitas kita sudah oke lah saya tahu jalurnya, terus dari marketing saya sudah banyak networknya, terus mungkin dari sisi sisi bangunan itu wah ternyata saya bangunan masih sangat kurang, saya cari tukang aja kemana mungkin nggak tahu segala macam, gandenglah kontraktor yang berpengalaman. Kalau gandeng kontraktor itu artinya kita hanya menghitung dari sisi biaya bangunan itu sendiri tentunya. Nah, oke, seperti itu beberapa tips singkat dari Ploso Info. Semoga bermanfaat dan tentunya mungkin masih banyak kekurangan. Dan kalau Anda ada saran, kritik, dan juga masukan, silahkan tulis di kolom komen, ketik di kolom komen. Kita sharing, dari tanya jawab boleh, dan juga ada masukan boleh, karena kita saling mengisi ya, supaya nanti di video-video berikutnya dan video ini kalau nanti ada yang nonton dan juga baca komennya, oh ada masukan ini, masukan 1, 2, 3, 4, 5, nah, terus kemudian mempraktekkan menjadi seorang developer, itu kemungkinan untuk berhasilnya lebih tinggi, itu kan akan menjadi buat kita kan ya hal yang patut disyukuri seperti itu. Oke, sekian dulu untuk tips dari Ploso Info hari ini, semoga bermanfaat.
Dan sekali lagi Plosa Info ingatkan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya, like dan juga share supaya video ini tersebar luas dan bisa lebih bermanfaat bagi banyak pihak. Oke, sekian dulu, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam Plosa Info.